Saya mohon maaf kepada kalayak yang menganut agama apapun, karena mungkin ini ada sedikit beda apa yang disampaikan dari Surya Mentara. Sing kok sembah sopo, sing nyembah sopo, tigo sopo, pikiran dewe. Luar biasa, filosof Jawa. Saya ulangi lagi ya, sing disembah sopo, sing nyembah sopo, tigo sopo. Salah perhitungan, salah ucap, Gusti Allah tak waktu. Aku dan Gusti Allah itu keliru. Sebetulnya kita tuh tiada. Jadi ada karena diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada. Makanya orang kalau iso bali koyo bayi meneh landep pasti toh. Yang dinamakan jagat gede itu jagat kita. Yang dinamakan jagat gede ini adalah jagat kecil. Loh kenapa? Semua yang ada di unsur di jagat raya itu ada di dalam diri kita. Makanya kalau milih kerisnya kudutnya baik, biar yang tertanam di situ minimal kumoro. Kalau kumoro kan empunya sudah bersih. Mulai saat ini saya mohon teman-teman Mamit yang awalnya enggak jadinya tentang pesiaji, yang dulunya diceritain dari Mbak Kupun atau Mbak siapa saya takut isinya itu wong wetok banget, isinya wong lanang anggota kan bohong. Semuanya bentuknya cahaya, itu hanya memanipulasi otak kita. Itulah fungsi agama, menjelaskan kepada manusia ngeresboten. Siapa yang gerakkan? Siapa? Saintifik yang bisa menjelaskan itu siapa? Sampai detik ini saya belum pernah dengar. Titiknya hanya satu, sinaku. Bismillahirrahmanirrahim, nurun ala nurin. Jatuh gerak. Bisa nangkep sampai di situ dan bisa menerima penjelasan saya. Matur nuwun. Saya lanjut. Saya bicarakan kata papan lima pantas yang lebih dalam. Kenapa merah? Kenapa kuning? Kenapa hitam? Kenapa putih? Kenapa itu air? Kenapa ini tanah? Kenapa ini angin? Kenapa itu api? Ya memang begitu, tidak bisa dirubah. Itu ciptaan ilahi yang dititipkan kepada kita sebagai sandaran hidup. Kalau nama bisa tergantung saya. Katakanlah utara hitam saya namai dukun, boleh. Yang namanya manusia. Ingat,
Saya ingat kalimat dari Gus Dur, ya. Masih ingat pertanyaan. Sebetulnya kita tuh tiada, jadi ada karena diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada. Itu Gus Dur yang bukan saya. Terngiang sama dengan ini. Segala sesuatu itu ada yang mendaki, ngalir saja. Termasuk masalah burung, ngalir saja. Gak usah kenceng belum drop nanti nangis. Kembali lagi ke energi ya, dulur papat. Bagaimana cara juga macam-macam, banyak jalan menuju ke Roma, macam-macam caranya. Permasalahannya kadang-kadang juga, tapi malah terduga, dalam arti terpayungi, terkungkungi. Putra dalam sewu menawi sedaya sampai kagungan putra yang derek yang pangkutan. Ingat, di waktu kita punya anak, umur belum lebih dari 3 hari, secara kedokteran mata belum bisa melihat. Dia tersenyum, tertawa dengan siapa? Satu pertanyaan. Pasti pernah lihat kalau bapak tuh, bapaknya ada Win, pasti dia tersenyum. Dia seolah-olah komunikasi dengan siapa itu. Makanya orang kalau iso bali koyo bayi meneh landep pasti toh. Dia bilang silaturahim terus betul deh. Kalau sudah bisa silaturahim kembali ke Yang Maha Pengasih dan Penyayang, dapatlah silaturahmi, artinya rahmat seperti asmo Pak Rahmat, tujuan doa orang tua dapat rahmat berkah, kira-kira begitulah. Orang tua saya dulu bilang, toh, gue ngasih teles jogari, gue udah kapusan. Bingung waktu itu saya, kapusan kados pun di Romo, gue senengannya boso montro. Sing mau undang sopo kuwi, ngerti pak kowe? Nah, geblusuk piye? Sejak itu saya tidak mau membaca mantra-mantra, baik itu mantra dari kitab suci mana saja. Contoh, banyak beranggapan kalau sudah dari kitab Quran pasti benar. Nanti dulu. Surat Yusuf ayat 4-10 sering digunakan oleh santri-santri sebagai pengasihan. Pendapat saya itu mendiskreditkan Yang Maha Kuasa. Jangan ngaku benar dulu Pak. Itu waktu Romo, sejak itu saya nggak mau. Kira-kira saya SMP. Banyak yang zikir berhari-hari, berminggu-minggu dengan ayat-ayat tertentu yang dibaca. Terjadilah gumpalan warna, kedatangan satu teman sebagai kawan, iso macam-macam, menyebutkan Tuhan enggak nih, mau dipikir sendiri. Tetap saya katakan itu menyebutkan. Ada yang datang mimbo dalam bahasa Jawa ini geblusuk. Makanya kalau milih kerisnya wujudnya baik, biar yang tertanam di situ minimal kumoro. Kalau kumoro kan empunya sudah bersih, kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut. Dulur papat lagi. Bisa seluruh papatnya karangnya yang berwujud badannya, pusat ketuban dan darah, punya manas sendiri. Orang Jawa sangat luar biasa, diadeni
di rumah. Cuma kadang-kadang karena salah kaprah pola berpikirnya malah dipundi-pundi. Ini kekeliruan besar. Ada cerita itu bukan menjawab. Banyak yang cari hati-hati, yang cuma uang dicuri itu bukan jimat, buat jimat. Makanya orang Jawa ya hari-hari jangan sampai keliru di tangan di rumah. Cuma sayang mitos-mitos itu tidak diberi penjelasan yang jelas waktu itu. Karena orang-orang kita itu kalau sudah dikasih mitos ya wis kuwi wae percaya. Kira-kira begitu. Nah ini ada hubungan dengan turun-turun ini juga ada. Dan tidak ada. Yang namanya seremonial itu wah macam-macam. Macam-macam. Dan jangan takut. Kita tuh tidak terlengkap di bumi ini. Menurut yang saya baca saya pinjam istilah yoga bahasa India. Yang dinamakan jagat gede itu jagat kita. Yang dinamakan jagat gede ini adalah jagat kecil. Loh kenapa? Semua yang ada di unsur di jagat raya itu ada di dalam diri kita. Artinya kita paling sajikan gitu deh, supaya dulu. Karena kita nggak tahu haji itu unsurnya sama dengan kita nggak. Nah ini saya harus bicara reton. Kalau bicara itu kan harus bicara reton. Ya, reton itu apa? Hari diaturkan pasaran. Jelasnya begini. Di top itu pasar 5 sasi rolas walu windu papat. Ngerebek pintu, ngerebek tahun umat nggak rampung semalam. Yang direbek hari ke pasaran saja. Pasaran itu ada 7. Kok pasaran? Hari itu ada 7. Dia mengikuti circle matahari. Bumi mengelilingi matahari. Tapi kalau pasaran rembulan yang dipakai. Luar biasa. Kita terima kasih kepada Sultan Agung yang menciptakan perpaduan tahun antara matahari dan rembulan, dan ini ada satu-satunya di dunia. Muncul lagi namanya Pawukon, tapi nggak saya tepuk Pawukon terlalu jibet ya, terlalu jibet. Hari saja sama pasaran. Pasaran ada 5, hari ada 7. Waktu Pak Usman membuat durung ke salah satu empu, atau mungkin Romo Surya yang saya temui sudah, Romo Ismoro juga sudah, itu ditanya harinya, hari mutonya. Dia itu dicarikan dengan hari baik supaya ketemunya baik. Ada metriknya, orang Jawa dulu metrik ya, namanya belum metrik, luar biasa. Gitu. Ada variabel yang agak konstanta. Statistik diambil tengah. Statistik itu bukan yang pasti kan, diambil yang tengah. Apa itu? Jumlah angka hari ditambah pasaran yang pesen, nanti diadu dengan permulaan membuat keris. Cari yang bagus. Kita contohkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu apa? Seri. 2 rezeki, 3 gedong, 4 lorong, 5 pati. Jangan sampai jatuh yang 5 dan 4 pati dan lorong. Setelah jatuh dimulailah sejati di hari itulah mulai masuk ke praktek.
Tujuannya untuk mencocokkan supaya bermanfaat bagi yang pesan. Permasalahannya sekarang durung-durung ini dulu gimana? Cocok dengan hari apa? Kita kan nggak tahu. Tapi prinsipnya gini aja. Kalau itu dari umur atau tabet warisan, orang macan mangan anaknya, itu prinsip. Pakai aja. Tapi kalau beli lain soal. Ini beli lain soal. Gitu. Ya, lain soal. Harus teliti. Ya gampang saja belajar tentang besi, sehingga ngambil besi yang bagus pasti barangnya bagus. Itu pasti. Contoh, saya itu sampai mimpi 2 kali mergo saking kepingine simpel, karena dapat cerita saya baru bisa nampeng itu di sini sebulan yang lalu. Saya mimpi 2 kali, betul, saking kepingine, karena yang memang luar biasa betul buat saya, karena mata orang lain yang beda. Waktu diputar saya itu tertawa, dipegang 3 orang duduk bareng baru ketok HP nyari, saya tertawa. Nggak apa-apa karena nggak tahu. Luar biasa. Jadi nggak usah bingung, cari yang bagus. Ora kuat duitnya, ya nunggu pukul ke dulu. Mau kumpul barang wis ra itu resiko. Kan gitu. Kalau kita dijebak melihat dan harus beli, itu jadi permainan pedagang. Pasti. Dan jangan nyalakan pedagang. Kembali lagi ke energi 4 unsur tadi. Gimana cara gunakannya? Menurut saya paling mudah adalah diam. Itu paling mudah. Diam bos pundi Pak Toto. Terserah mau duduk, mau tiduran. Tapi kalau cara karya juga adalah tiduran. Itu yang mudah. Usahakan awal-awalnya kalau belum mumpuni mujur ngalor. Terserah mau berdoa dulu atau tidak, terserah. Mulai ikutin napas, yang ikutin siapa? Pola pikir. Saya jamin dengan rumus itu nggak sampai seminggu udah masuk dan melihat alam-alam 4 itu. Tapi jangan akutan. Karena mengkosongkan itu adalah mengisi. Lewat lafal boleh. Model Naksabandiyah oke. Model Tarekoh oke. Model Satariyah monggo. Itu kan teori. Tapi yang penting kosong. Tapi kosong tidak bisa dikejar. Terbaik adalah mengikuti salah satu fakta tubuh di dalam tubuh kita. Yang biasa saya lakukan kalau nggak ngikutin apa, saya ngikuti jantung. Nggak lama, les salin alam. Bukan merosok loh, jangan terjebak. Les tilam. Saya terjebak. Menurut saya itu, saat dia tertidur nggak ada masalah. Si sholatnya tadi, pulas enak. Karena heneng eling, biasanya sampai heneng sampai neng ora eling 14 sampai pagi segera. Di antara 1000 kali latihan, siapa tahu ada yang 1 nyampe eling ngerasa kebandulan. Pernah main badulan waktu kecil? Sir rasanya kayak gitu. Makanya dinamakan sirtan. Loh, contohnya sirtan dalam kehidupan itu apa Pak Toto? Pernah pacaran? Nah, belum kesampaian, begitu ketemu, tok tok tok, sir, itu sirtan.
tapi jangan pacaran yang gagal dukun bertindak ya jangan. Gitu. Boleh lihatnya ya. Kembali lagi. Ini saya menjawab pertanyaannya Pak Arifin beberapa bulan yang lalu. Ada 3 yang oleh Pak Budi diizinkan untuk bukan diizinkan, bisa dibicarakan dalam syaratnya. Terakhir yang 4 tuh tambah 1, Pak Arifin minta cara hubungan rasa. Kalau udah biasa kayak gitu Pak Arifin atau semuanya sama coba kalau punya dulu dalam kondisi kita tenteram ngikutin nafas, belum itu dipegang biar jumlah, biar luluh, biar dia memberitahu. Sering di sini saya ceritakan pada tahun 80-an itu karena Pak Harto terkenal kagungan apa ya, punya berala sinar. Harga barat sinar waktu itu melonjak tinggi sekali. Kampung-kampung dicari utusan jenderal. Apa iya kalau sudah punya barat sinar yang hebat terus jadi hebat? No, belum tentu. Kalau nggak luluh nggak bisa. Kalau luluh muncullah supranatural dalam tubuh kita. Apa itu? Kerentak. Jangan dikira kerentak itu hal sepele. Suara Tuhan, suara batin. Kerentak itu murni, kalau diikuti pasti benar. Tapi jarang yang tahu tentang kerentak. Bahasa Indonesia Hanata, suara batin. Kalau nggak salah. Ada nih, saya temennya Pak Anak, boleh saya tanya Pak Anak, sudah 40 hari belum? Sudah. Ya, ada hubungannya ini. Sejak hari kapan mulai latihan melihat warna itu? Seminggu, 7 hari. Seminggu. Gampang sekali kok itu latihan. Tapi jangan pakai mantra. Takut keblasok. Bukan berarti saya di sini mengajak jadi pengikut, bukan. Tapi saya menjawab kalimatnya Pak Arifin. Apa yang perlu dialami pikiran kita? Gambarkan sejak bangun tidur sampai sekarang sebelum latihan, apa yang dikerjakan? Yang bagus diingat-ingat digambarkan, yang buruk buat. Satu kalian habis itu latihan nggak sampai seminggu bisa. Nah kalau ingin komunikasi dengan besi ini ya sulit, pelan-pelan. Mulai saat ini saya mohon teman-teman pamit wiji yang awalnya nggak ngeh jadi ngeh tentang besi haji, yang dulunya diceritain dari Mbah Dukun atau Mbah siapa saya nggak tahu, isinya wong wedok ayu banget, isinya wong lanang nggak tekan, bohong. Semuanya bentuknya cahaya. Itu hanya memanipulasi otak kita. Mulai sekarang jangan percaya dengan hal itu. Apalagi seorang yang katanya pintar itu tidak tahu tentang keris, kok bicara keris ya adalah tur dipercaya, lucu itu. Itu lucu. Tekan luar negeri. Sekarang ya gondrok tentang itu. Monggo nanti kalau saya bicarakan ini muter-muter terus ya ke ujung makalahnya. Yang jelas ingin saya sampaikan tentang Bejo Saltah.
hasil karya beliau Surya Mentara. Intinya nggak beda kamu bicarakannya ini, cuma bahasanya aja beda, tapi intinya sama. Yang saya bicara di akhirnya saja. Pak Toto ketemu Kang Surya Mentara ya enggak, dia sekdo, saya belum lahir. Tapi saya baca buku, hati-hati bukunya, ada 11 buku, pengarangnya beda-beda. Dan itu bukan karangan Ki Ageng Surya Mentara, itu hanya catatan di buku Ki Ageng Surya Mentara seseorang yang disebut di Jumring Salomo. Secara dibukukan, jumlahnya 11 tahu saya. Tapi semuanya pada akhirnya sama. Saya mohon maaf kepada kalayak yang nganut agama apapun, karena mungkin ini agak sedikit beda apa yang disampaikan Ki Ageng Surya Mentara. Sing kok sembah sapa, sing nyembah sapa, tigo sapa, pikiran dhewe. Luar biasa, filosof Jawa. Saya ulangi lagi ya, sing disembah sapa, sing nyembah sapa, tinggu sapa. Salah perhitungan, salah ucap, Gusti Allah tanggap aku dan Gusti Allah, itu keliru. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan di luar apa yang saya sampaikan sekarang boleh. Tapi ingat, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, terpaksa jawabnya ngawur. Kira-kira begitu kan? Matur suwun. Oh gitu, pertanyaan. Amenawi menika ramene tiang jaler rak benten kalian tiang setri. Lah cetot. Artinya pun tiang setri rak benten wonten ingkang buta warna secara teori gitu. Ane tiang jaler sing buta warna terus beda kayak warna dalam meditasi itu sulit. Agak tampil sama. Kok jarum ini? Satu jawab benar kemauan sabar gitu. Iya. Pesan ini kelebihannya sana siang dengan rapat kan ini saya bisa apa yang disampaikan Pak Usman memang setelah nalar apa begitu. Tapi yang saya sampaikan ini adalah halusik. Melihat juga nggak pakai mata ini, tapi ada halusik. Halusik palingan, halusik panganggu, halusik pamil, halusik pangucap, halusik angan-angan. Jadi bukan kehendak. Nanti kalau Pak Rahmat saya nggak bisa nonton ya Pak Bapak, nontonnya gopoh halusik. Mau buta atau enggak, halusik pasti ada. Contohnya gimana Pak Rahmat? Pada tingkat neng saja, biar itu masih kasar. Suara jatuhnya air itu sudah kayak gledek. Saya yakin pernah alami. Itu belum sampai neng, itu baru mendekati neng. Begitu neng, foto beliau itu tidur diganti halusik. Jadi kalau ada orang aku mau dibedeni, coba kono-kono oke, udah bos. Yang melihat bukan mata enggak. Ini yang saya sampaikan tadi di bab 2. Kalau bab 1 urusannya udah batin, ilmunya sangat-sangat luar biasa. Makanya ya saya ingin rawuh mriki sedaya para kadang kawit iki sekarang sudah tidak mengatakan bahwa pamit wiji merebok rakono karo Jawa. Bukan, Jawa sudah dirembuk.
Cuma kalau sebagai contoh yang benar untuk pengolahan siaji itu aja yang kita sampaikan. Matur nuwun. Saged tapi nggih kekerasan, kekuatan, pamor itu memberikan cahaya. Pamor yang kami itu bercahaya, nggak perlu. Tapi ada ya boyonya gitu. Kalau mau agak kontras itu kan pamor ya bukan hanya kontras tapi ada gradasinya ada, jadi ada yang putih memplak kayak perak, ada yang putih biasa, ada yang meklau, ada gradasinya, ada buaya ini nepong itu sebagian rapi. Nah kalau ini pamornya belum belekan lagi kaki ini harus diwarangi ya tetap begitu kan sampaikan terus toh ini jadi bahan pamornya baik seperti ini keluar akodiatnya ini bahan pamornya sebenarnya baik mah gagalnya betul